Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sudah hadir di dalam kelas? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam kelas. Sari. Yang lain kenalan berdiri di kelas. Jadi ini hari kita lanjut kita punya materi. Ini hari pertemuan yang ketiga materi sistem pernapasan. Jadi kali lalu kita sudah belajar tentang mekanisme sistem pernapasan. Ada yang masih ingat apa saja mekanisme sistem pernapasan? Ada dua ya, ada pernapasan dada dengan pernapasan perut. Jadi hari ini kita lanjut tentang mekanisme pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisa mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Coba perhatikan teman kita sahabatnya. Jadi ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok dengan ini untuk pembagian kelompoknya. Kelompok 1 sudah dapat semua kelompok? Sudah. Ibu minta kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 Stephen. Kelompok 3 kelompok Ibu bagi kalian masing-masing anggota dengan tugas yang berbeda. Jadi sama seperti pertemuan pertama sampai yang kedua. Jadi nanti kelas 8B. Jadi nanti setiap anggota nanti ibu akan berikan tugas masing-masing berbeda untuk setiap anggota. Jadi sama dengan pertemuan pertama dan kedua, nanti setiap anggota yang mendapat tugas yang sama nanti akan membentuk kelompok. Baru lagi yang bernama kelompok ahli. Jadi untuk kelompok yang pertama yang sudah ibu bentuk itu namanya kelompok harta. Jadi nanti setelah ibu membagikan tugas, nanti kalian yang mendapat tugas yang sama akan membentuk kelompok ahli. Jadi untuk tugasnya ada 5. Untuk pertemuan ketiga Jadi udah pertemuan ketiga kita akan bahas ada 5 topik. Ada yang pertama alveolus sebagai tempat pertukaran gas. Yang kedua pertukaran oksigen di alveolus. Yang ketiga pertukaran karbon dioksida di alveolus. Yang keempat ada frekuensi pernapasan. Dan yang kelima ada volume udara.
Diharapkan bisa membantu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Minta dari terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju. Oksigen biar difusi ke dalam darah, berfungsi ke dalam darah. Oksigen diaktif di seluruh tubuh. Demikian hasil diskusi kami. Baca dan tolong. Yang lain bisa diam. Bisa baca. Tolong perhatikan teman-teman kelompok 3 untuk presentasikan. Bagian dari contohkan dari gambar. Coba berdiskusi dari jadi hari ini kita sudah belajar tentang mekanisme pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi semua manusia itu bernapas menghirup mana yang mengandung oksigen. Jadi oksigen itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui apa? Pernapasan, tapi melalui organ tapi manusia kebanyakan pada umumnya itu bernapas menggunakan hidung. Jadi udara itu masuk melalui hidung
oksigen yang masuk itu akan bertukar dengan karbon dioksida di dalam paru-paru. Tapi lebih tepatnya di dalam alveolus. Apa? Alveolus. Jadi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di dalam paru-paru, lebih tepatnya di dalam alveolus. Sudah bisa paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Jadi tadi selain kita belajar tentang mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida, ada juga frekuensi pernapasan. Apa? Frekuensi pernapasan. Jadi frekuensi pernapasan itu jumlah oksigen atau jumlah pernapasan yang kita lakukan dalam 1 menit atau setiap menit. Jadi misalnya kalian kalau setelah berolahraga biasa ngos-ngosan tidak? Kalau misalnya setelah selesai lari atau melakukan aktivitas yang berat, ngos-ngosan itu biasanya napasnya cepat. Bisa biasa begitu kan? Nah, itu karena frekuensi pernapasan itu cepat karena memang oksigen yang dibutuhkan itu juga banyak karena kita melakukan aktivitas yang berat. Jadi frekuensi pernapasan itu adalah jumlah pernapasan atau jumlah kita menghirup dan mengeluarkan udara dalam waktu 1 menit. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Tidak. Semua sudah paham? Jadi untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini. Jadi untuk pertemuan berikutnya, pertemuan keempat, kita akan membahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta satu orang memimpin saya. Yang lain bisa berdiri. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, semua sudah hadir dalam kelas? Sudah. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk bicara. Siap? Sudah. Ya, ada pemimpin kelas. Yang lain silakan. Oke, sebelum mulai Ibu mau absen dulu. Ketua kelas siapa? Untuk hari ini apakah semua hadir atau ada yang hadir dulu? Terima kasih karena semuanya hadir hari ini. Jadi seperti yang Ibu bilang pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut materi kita tentang sistem pernapasan, tapi di subbab yang baru yaitu gangguan atau penyakit pada
sistem perencanaan. Jadi untuk pertemuan kali lalu masih ada yang akan kita pelajari. Jangan lupa, pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari tentang mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Jadi untuk pelajaran hari ini seperti biasa, jadi sebelumnya Ibu akan bentuk kalian menjadi 5 kelompok. Hari ini berapa orang yang hadir? Jadi nanti Ibu akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Jadi untuk setiap kelompoknya, yang lain bisa dengar? Bisa. Jadi untuk setiap kelompoknya ada 5 orang. Nanti Ibu akan bagikan. Jadi Ibu akan bentuk kelompok sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama itu disebut kelompok asal. Dan nanti Ibu akan bentuk lagi kelompok yang kedua namanya kelompok ahli. Dan nanti Ibu akan bentuk kelompok sebanyak 2 kali. Jadi saya dengarkan nanti untuk bagian kelompok. Untuk kelompok 1 Dede, Olivia, Maya, Rafa, dengan Krisno. Untuk kelompok 2 ada Hari, Armen, Kelvin, Chelsea, dan Tino. Kelompok 3 ada Stephen, Rico, Lucky, Rico, Beta. Yang belum mendaftar kelompok angkat tangan. Nanti pindah ke kelompok. Dari yang tadi sampai ada 3 sampai dengan yang 2 tadi ada Lucky dengan kelompok Stephen. Semua sudah ada kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang kita kalian itu kelompoknya, kelompok 1 di sini, kelompok 1 di sini. Di kelompok 1 harap bergerak Setiap kelompok mendapatkan tugas yang
Bronkitis. Yang dapat hidung di sini. Jadi sekarang ibu bagi yang kelompok bahan ajar untuk kalian berdiskusi. Jadi harus berdiskusi kelompok. Bisa? Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan dilanjuti. Berrelang
Saluran pernapasan mengalami penyempitan karena rangsangan tertentu sehingga menyebabkan menyebabkan penderita sulit bernafas dan batuk yang berat sering disertai yaitu TBC. Bengkaknya paru-paru sehingga tens pertukaran gas tidak. Yang lain bisa diam? Terima kasih.
Dari kita sudah belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan. Dari tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman apa saja gangguan pernapasannya? Yang tahu bisa sebutkan apa saja gangguan pernapasan? TBC. Asma. Saya apa lagi? Asma. Satu yang tahu apa tangan? Siap. Ego